Informasi dari mancanegara, warga di jalur Gaza merayakan kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Kesepakatan dicapai usai mediasi intensif Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Warga Gaza menyambut gembira gencatan senjata antara Hamas dan Israel setelah 15 bulan serangan brutal Israel ke wilayah Palestina. Gencatan senjata akan berlaku 19 Januari mendatang. Pada fase pertama, kedua pihak sepakat menghentikan pertempuran dan membebaskan sejumlah tahanan. مشاعر الحزن على من فقدناهم وعلى كل ما فقدناه في هذه الحرب نزحنا باتجاه الجنوب ومشاعر شعور رائع بمنحنا إلنا في أمل إنه في غزة يضل أمل من بعد الألم في غزة على الأقلية نضمن إنه في أشخاص أرواحهم مش حتروح حيكون في حفظ لأرواحنا رغم الإبادة الجماعية اللي تعرضنا لها ولكن شعور الوقوف الحرب شعور لا يوصف شعور رائع ويعني مزيج بين الفرحة والسعادة. Sebelum kesepakatan gencatan senjata, Gaza masih digempur serangan udara. 123 orang tewas dan lebih dari 500 orang terluka. Pihak kesehatan Gaza klaim total ada 46.700 orang yang tewas dan 110.000 orang terluka sejak perang berkecamuk bulan Oktober 2023. Saudara, The Gunners Arsenal berhasil menang kala menjamu Tottenham Hotspur dengan skor 2-1. Pembangunan jalur ganda kereta api Solo-Semarang fase 1 resmi beroperasi parsial. Operasional ini mencakup single elevated atau jalur tunggal kereta api layang Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, dan operasi jalur ganda Kadipiro, Kalioso. Proyek jalur ganda kereta api Solo-Semarang fase 1 mencakup pembangunan jalur sepanjang 10 km. Sepanjang 1,8 kilometernya berupa jalur kereta api layang yang menjadikannya elevated track terpanjang di Indonesia. Kehadiran jalur kereta api layang dan penataan kawasan di sekitarnya menjadi solusi peningkatan keselamatan operasional kereta api dan kelancaran lalu lintas. Operasional jalur ganda kereta api dapat meningkatkan kapasitas lintas dari 96 kereta api per hari menjadi 144 kereta api per hari. Solusi ini sekaligus mengurangi waktu tunggu atau headway dari 26 menit menjadi hanya 20 menit. Kereta yang lewat di atas jadi makin banyak, jalanan di bawah lebih aman buat masyarakat setempat. Juga ini diharapkan menjadi destinasi baru di Kota Solo sehingga berdampak positif terhadap perekonomian warga di sekitar sini. Kita membuat suatu perlintasan tidak sebidang. Dan perlintasan tidak sebidang itu pun kita buat ada yang elevated dan di bawahnya pun di jalan kita buat underground dan taman. Kami akan terus mengevaluasi konsep ini apakah bisa terus kita kembangkan menjadi suatu proyek yang akhirnya nanti akan menjadi menghilangkan semua perlintasan sebidang yang ada di Indonesia. Kementerian Perhubungan optimistis keberlanjutan program konektivitas ini akan memberikan dampak positif jangka panjang, memperkuat keterhubungan antar wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.